Oke, masih dengan Profesor Kardus. Ya, kali ini Profesor Kardus akan kembali mengulas informasi tentang fisika nuklir. Kali ini datang dari Laboratorium Nasional Argon Amerika Serikat. Laboratorium yang fokus untuk memproduksi isotop dan ion-ion berat inti atom melalui proses sintetifikasi atau sistem pembombardiran partikel atau penyinaran. Saat ini, tim yang bekerja merupakan gabungan dari tim dari Universitas Chicago dan Universitas Surrey. Menurut salah seorang peneliti dan penulis makalah dalam eksperimen ini, yakni Dr. Jack Henderson, timnya telah berhasil menemukan sifat baru inti ajaib ganda dari timbal 208 yang diketahui merupakan isotop terstabil dengan inti terberat saat ini. Ya, hasil eksperimen ini dirilis dalam jurnal ilmiah Physical Review Letter pada 14 Februari 2025 ini. Seperti yang Profesor Kardus ungkap, tim ini bekerja untuk mempelajari bagaimana inti terberat dan paling stabil dapat terbentuk, yakni inti dari isotop atau nuklida anak dari unsur timbal, yakni timbal 208. Timbal dengan massa terberat dan dalam kondisi double magic atau memiliki keadaan angka ajaib ganda, di mana timbal 208 tersebut terdiri dari 82 proton dan 126 neutron. Keadaan dan jumlah inti atom ajaib ini membuat timbal 208 berbentuk bulat hampir sempurna secara kesimetrisan, yang membuat ikatannya sangat super kuat dan sangat super stabil daripada unsur-unsur lainnya. Seperti yang kita tahu, tingkat stabilitas suatu atom umumnya ditentukan oleh rasio jumlah proton dan neutron di intinya. Ya, suatu unsur yang memiliki jumlah proton dan neutron imbang umumnya akan saling mengikat dan akan menjadi stabil, membuat inti isotop-isotop atau unsur tersebut tidak akan meluruh atau terlepas secara radioaktif atau dalam bentuk radiasi. Contoh isotop stabil seperti halnya karbon 12. Karbon 12 sangat stabil karena protonnya berjumlah 6, neutronnya berjumlah 6, dan elektronnya juga berjumlah 6. Hal tersebut saling mengikat. Kemudian nitrogen 14. Jumlah protonnya 7, neutronnya juga 7, elektronnya juga 7. Atau seperti Fero 56 atau besi 56. Besi 56 dengan 26 proton dan 30 neutron. Meski selisih 4, tapi jumlahnya tidak terlalu timpang karena inti besi 56 masih terikat dengan baik. Berbeda dengan unsur-unsur yang tidak stabil, yang mayoritas adalah unsur dengan jumlah inti atom sangat besar, dengan rasio perbedaan jumlah proton dan neutron sangat timpang. Contoh uranium 235 dengan jumlah 92 proton dan 143 neutron. Plutonium 239 dengan 94 proton dan 145 neutron. Uranium dan plutonium, rasio neutron dan protonnya sangat timpang. Karena itu, inti atom unsur tersebut tidak stabil. Contoh lain, karbon 14 juga tidak stabil dengan 6 proton dan 8 neutron. Meski selisih sedikit dan tidak terlalu timpang, tapi diketahui jumlah intinya sangatlah kecil yang membuat karbon 14 tidaklah stabil. Lantas apa itu angka ajaib dalam fisika nuklir? Ya, angka ajaib adalah jumlah massa total inti atom super stabil, sangat kuat karena keadaan cangkangnya tersusun dalam kulit yang sangat lengkap. Atom dengan total jumlah proton dan neutron yang memiliki angka ini jauh lebih stabil daripada jumlah massa inti atom lainnya. Ya, angka-angka tersebut adalah 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, dan 208. Diketahui unsur-unsur dengan total massa atom di atas pasti sangat stabil karena keadaan cangkangnya tersusun lengkap. Namun untuk isotop timbal 208 sangatlah berbeda. Isotop ini sangat spesial dan super sangat stabil karena keadaannya double magic, memiliki angka ajaib ganda. Seperti yang Profesor Kardus jelaskan, isotop timbal atau lead 208 terdiri dari 82 proton dan 126 neutron.
Angka 82 dan 126 keduanya adalah nomor ajaib yang seandainya partikel proton dan neutron disatukan dalam jumlah tersebut dalam inti atom, bentuknya pasti akan simetris, bulat, meski tidak sempurna, dengan struktur ikatan yang sangat kuat. Ya, meski sebenarnya keadaan inti double magic tersebut telah diteliti sejak lama, tapi beberapa model perilaku dan pengukuran terus coba dipahami oleh para ilmuwan untuk mendalami bagaimana perilaku stabilitas tersebut dapat terbentuk, terutama mengenai tanda dan besarnya deformasi atau perilaku perubahan wujud dan bentuknya hingga menjadi seperti itu. Pada eksperimen yang dilakukan oleh tim ilmuwan gabungan Universitas Surrey dan Universitas Chicago tersebut, hal berbeda dibuat. Di sini, mereka menggunakan perilaku eksitasi kolom, yakni suatu metode di mana inti atom dieksitasi melalui interaksi elektromagnetik tanpa melibatkan gaya nuklir kuat. Ya, dalam eksperimen ini, untuk mengukur timbal 208 menggunakan mekanisme eksitasi kolom, para ilmuwan menembak inti timbal 208 dengan 4 sinar berbeda, yakni germanium, tellurium, neodymium, dan erbium. Dengan tembakan sinar dari 4 atom tersebut ke inti timbal 208, inti timbal 208 akan tereksitasi atau mengalami peningkatan energi. Saat itulah para ilmuwan kemudian menggunakan detektor germanium gratina dengan kemurnian tinggi untuk mengukur sinar gamma yang dipancarkan saat inti yang tereksitasi akan kembali ke keadaan dasarnya, di mana dari hasil penyinaran tersebut para ilmuwan menemukan mengapa inti ini bisa sangatlah stabil dengan bentuk hampir bulat sempurna. Diketahui, para ilmuwan menemukan perilaku keadaan tereksitasi yang menunjukkan momen quadrupole atau 4 kutub magnet spektroskopi negatif yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa nukleus atau inti atom lebih condong pada pola bulat memanjang dalam strukturnya daripada bentuk bulat pipi untuk menciptakan fungsi kerapatan, model kulit nuklir, dan keadaan stabilitas inti. Ya, hasil pengamatan ini sangatlah penting dalam studi nuklir atau untuk memahami perilaku evolusi bintang berat seperti halnya bintang neutron, ujar Dr. Henderson. Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang keadaan double magic timbal 208. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi genius. Profesor Kardus dari Universitas Surrey mengabarkan